Ya, menginjak ke acara utama kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Joko terkait dengan tema pemulihan luka batin dan luka pengasuhan. Mungkin kita adalah salah satu korbannya ya. Mungkin tanpa kita sadari, ternyata kita masih menyimpan luka pengasuhan ketika kita masih kecil. Bersyukur ketika kita mampu untuk telah tuntas menanggulanginya, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang tanpa dia sadari ternyata luka itu masih terus ada di dalam hatinya. Dan sekarang kita sebagai pelaku pengasuhan terhadap anak-anak kita, kita mungkin tidak ingin menorehkan luka itu di hati anak-anak kita. Insya Allah pagi hari ini Pak Ustadz akan menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matika ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Hajah Rini selaku Ketua Divisi Dakwah DKM Al-Mujadid, yang saya hormati Ibu Hajah Titis selaku Koordinator Majelis Taklim Kewanitaan Divisi Kewanitaan Masjid Al-Mujadid, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu-ibu sekalian jamaah kajian Ummahat Masjid Al-Mujadid. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid ini. Dan ini Masya Allah ya, kita akan membahas sesuatu yang ini faktanya di lapangan. Seperti tadi dikatakan, banyak sekali ibu-ibu yang masih membawa luka batin di usianya yang sudah hampir setengah abad gitu. Ya, dampaknya kemana ini? Dampaknya ke pola asuh dia kepada anak-anaknya ya. Ya. Saya lagi 2 bulan ini fokus membahas tentang ketahanan keluarga. Dan masalah ini menjadi sebuah yang urgen. Kenapa? Karena saya melihat banyak korban dari pola asuh orang tua zaman sekarang yang akhirnya melahirkan generasi-generasi yang gak yakin sama Allah, generasi yang bermasalah. Sekarang ini kan di dunia psikologi disebutnya apa bu anak-anak sekarang? Gen Z. Ya, istilahnya psikolog itu Gen Z. Gen Z ini adalah sebenarnya anak-anak yang bermasalah di sisi pola asuh, yang kehilangan peran ayah. Nah ini Bapak Ibu, Ibu-ibu nanti evaluasi ya. Ya, bagaimana peran suami ibu dalam pendidikan, dalam pola asuh anak-anak ibu. Gen Z ini kan apa cirinya bu? Baperan, ya, kayak strawberry mengkilat, tapi masalah sedikit langsung ini apa namanya masalah langsung guncang jiwanya gitu. Ya, dibejak dikit kayak strawberry aja langsung hancur. Jadi ini PR. Dan ini sesungguhnya kalau kita bicara tentang program detailnya, besarnya, globalnya, ini adalah strateginya iblis dan pasukannya. Bagaimana nanti umat akhir zaman itu adalah orang-orang yang baperan, orang-orang yang punya luka batin sehingga masalah dalam kehidupannya. Ini Masya Allah saya apresiasi kepada pengurus ya yang mau mengangkat tema ini, karena memang ini fenomena terbanyak. Pasien saya di rumah terapi Quran Madani terbanyak itu ibu-ibu, 70%-nya ibu-ibu. Dan qadarullah terkait materi ini, 2 pekan ini pasien terbesar saya dan mayoritas korban sihir ibu-ibu. Yang ibu-ibu itu punya banyak kelebihan dibanding suaminya. Ini evaluasi buat ibu-ibu yang takdir Allah punya banyak kelebihan dibanding suaminya. Apa contohnya bu? Kelebihan dibanding suaminya, penghasilannya lebih besar dibanding suami. Ya, terus apalagi keturunannya lebih baik dibanding suami. Terus apalagi? Ini keluhan bapak-bapak bu, ibu-ibunya sering ngaji dibanding suami. Jadi kebanggaan buat ibu-ibu.
Ya saya seringkali sampaikan ke ibu-ibu, ya banyak suami-suami ngeluh tuh, istri saya Ustadz disuruh ngaji seminggu 3 kali, tapi kalau pulang ngaji saya terus yang disuruh berubah. Bukannya dia berubah, saya yang disuruh berubah. Kasihan deh. Jadi bu, ibu-ibu yang punya kelebihan dibanding suami cenderungnya jadi ujub. Ibu jadi lebih dominan dibanding suami. Semalam saya tanganin ibu-ibu, ini ibu-ibunya bukan ibu muda ya, sudah punya cucu 4, usianya 62 tahun. Tapi karir dia dulu di salah satu BUMN itu sampai level tinggi, bahkan pernah di Jepang lama. Dan saya pikir tadinya suaminya yang dinas ke Jepang, istrinya ikut. Ternyata terbalik, istrinya yang ke Jepang, suaminya hanya ikut. Jadi suaminya nggak bekerja. Aset dia sekarang ini banyak, itu ternyata hasil dari kerja istrinya. Kebayang nggak bu ya, kayak apa itu? Dia minta waktu langsung minta ya. Nah, terus saya bilang sama suaminya, Pak, karena saya sudah 20 tahun Ustadz sakit, ngakunya dia kena sihir. Saya nggak sembuh. Semua peruqyah di Indonesia udah pernah saya datangin gitu, karena dia orang kaya ya, banyak uangnya, jadi semuanya didatangin gitu. Hampir seluruh peruqyah di Indonesia pernah didatangin. Kata suaminya, mungkin Ustadz yang ke-20 sekian katanya, kata suami. Ya, ketika saya minta, Pak, apa yang perlu dikoreksi dari istri Bapak? Karena begini, kalau dalam terpik Quran bedanya dengan ruqyah. Kalau ruqyah kan urusannya sama jin aja gitu. Kalau dalam terpik Quran, seseorang ketika jinnya susah dikeluarin, itu karena orang itu pasti memfasilitasi jin itu. Paham gak bu kalimatnya? Maksudnya memfasilitasi apa? Ada luka batin salah satunya, ada emosi negatif, dan ada penyakit hati. Penyakit hati itu ujub. Ujub itu tahu ya, merasa lebih baik dari yang lain. Nggak disebutin, kata Imam Mubarak, di dalam hati aja sudah jatuh ujub. Ibu merasa paling cantik di komplek ini, ya, merasa paling gitu. Nah itu sudah jatuh ujub, nggak disebutin. Nah, suaminya saya minta untuk mengevaluasi. Enggak lah Ustadz, nanti juga Ustadz tahu sendiri. Wah, saya bilang ini makan waktu saya gitu. Kan sudah 20 tahun, sudah puluhan peruqyah. Saya ingin dapat konklusi, walaupun saya sebenarnya sudah bisa baca dari cara dia telepon istri saya, dari cara dia minta waktunya, dari ini ketahuan egonya ya. Egonya luar biasa gitu. Nah, tapi suaminya nggak berani ngucapin kalimat untuk mengevaluasi istrinya. Dan belakangan saya tahu ternyata istrinya ini lah yang membiayai kehidupan dia selama ini. Termasuk hari ini masih punya nafkah karena aset dari istrinya itu. Nah, perempuan punya kecenderungan itu. Dan itu bagian dari apa? Ujiannya para ibu-ibu. Jadi bu, hati-hati. Kehidupan ibu akan bermasalah kalau ibu, salah satunya nih ya, punya rasa ujub, merasa lebih baik dibanding suami. Ya. Nah, bahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita memulihkan, mengobati luka batin dan luka pengasuhan kita. Banyak orang yang sebenarnya potensinya luar biasa. Ya. Dia bisa berkontribusi maksimal kepada masyarakat, kepada tetangganya, tetapi nggak bisa ini dilakukan. Bahkan akhirnya anak-anaknya menjadi korban. Kenapa? Karena dia menyimpan luka batin. Salah satu luka batin yang paling banyak, 2 nih bu ya, kekecewaan dan kesedihan. Lebih parah lagi kalau menyimpan dendam. Wah, ini udah masalah ini. Ya. Jadi bagi orang yang dia ada luka batin, maka sulit dia untuk move on. Jiwanya jadi tegang, karena sesungguhnya luka batin itu, kekecewaan, kesedihan, dendam, dan sejenisnya adalah penyakit, kotoran, dan ini sampah. Jiwa kita yang bersih karena sering ngaji, karena kita menyimpan kotoran itu, akhirnya jiwa kita juga jadi keruh, jiwa kita jadi tegang. Jadi ini dievaluasi bagi ibu-ibu yang mudah marah. Ada orang beda pendapat sedikit kita langsung goncang jiwanya, ya, kesel. Itu tanda kita ada masalah di jiwa kita. Dan kotoran ini, sampah jiwa ini, kekecewaan, kesedihan, dendam, itu adalah fasilitas mewah bagi setan dari golongan jin di tubuh kita. Jadi kalau ibu kata suami ada unsur itu, ya, maka waspadalah, ibu akan dikendalikan oleh setan dari golongan jin. Jadi ibu seperti boneka tali, mudah bagi setan untuk mengendalikan. Makanya seringkali kalimatnya begini, orang-orang yang punya luka batin itu,
nanti marah, tapi ntar nyesel, tapi ntar marah lagi, ntar nyesel lagi, marah lagi, nyesel, terus saja begitu pola hidupnya. Dan orang-orang yang punya luka batin ini walaupun pakai bedak yang mahal akan kelihatan lebih tua dari usianya. Wajahnya aja nggak simetris. Ini asli ya. Saya itu orang teknik, ya. Saya orang teknik. Jadi semua apa namanya? Semua kasus itu saya dokumentasikan, saya ambil pelajaran. Jadi saya paham benar nih. Tanpa harus saya ngebedah aja, saya lihat wajahnya udah tahu nih orang ini stres. Termasuk ibu yang semalam ini, ya. Ibu yang semalam ini, saya lihat nih. Ini bakalan makan waktu saya lama. Ya, jadi waspadalah ibu-ibu. Nah, hari ini kita coba detail. Dan pembahasan saya tidak mau pakai gayanya psikolog barat. Suruh ngobrol sama dirinya sendiri segala macam. Mohon maaf ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu kebanyakan masuk ilmu-ilmu barat, ya, itu nggak ngefek dalam aplikasi. Kita harus bahas sesuai yang Al-Quran mau. Dan Al-Quran itu seperti tadi ayat yang dibacakan, ya, bahwa ada 3 misi Rasulullah tadi di surat Al-Baqarah 152. Ya. Ada apa namanya? Ada 3 misi Rasulullah terkait tentang Al-Quran. Tadi kan ibu-ibu buka lagi surat Al-Baqarah kalau nggak salah 152. Al-Baqarah 1 berapa tadi? 150 ya. Ya, tadi 152 kalau nggak salah tadi yang dibacakan oleh Qori. Ya, 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma la takunu ta'lamun. Ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari kalangan kamu yang punya 3 misi. Pertama, membacakan ayat-ayat kami. Yang kedua apa? Mensucikan jiwa kami. Jadi cara efektif membersihkan luka batin itu harus dengan Quran. Mohon maaf ya, nggak bisa dengan cara lain. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membersihkan luka batin kita dengan cara sebagaimana Rasulullah, para nabi dan salafus saleh melakukan itu. Dan itu sudah terbukti. Mana buktinya, Ustaz? Kita lihat orang-orang Palestina. Itu mah bukan luka batin, wah luka macam-macam itu dia merasakan. Ada yang tahan 80 tahun tersiksa. Ismail Haniyah, almarhum Ismail Haniyah itu tumbuh dengan negerinya itu, daerahnya itu dibombardir. Ya. Tapi kita lihat bagaimana semangatnya orang-orang Palestina itu. Nggak ada orang Palestina itu yang matinya bunuh diri gara-gara galau gitu. Beda dengan orang Jepang. Orang Jepang ini negara nomor 1 paling banyak bunuh dirinya. Padahal kita tahu canggih, toiletnya canggih, semua canggih. Tetapi matinya ya setahun itu 30.000 orang mati bunuh diri. Kenapa? Karena nggak tahan dengan tekanan kehidupannya. Galau, jiwanya guncang. Ini kan sebuah pembelajaran bahwa cara efektif kita untuk bisa mengobati luka batin itu harus dengan Al-Quran. Dengan kita menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita. Jadi jangan terlalu silau dengan psikolog-psikolog barat, karena mereka sendiri banyak yang bunuh diri. Ya, jadi Bapak Ibu, ya Ibu-ibu, ya. Jadi termasuk dalam pengajian hati-hati. Kalau pembicaraan terlalu banyak ngomongnya tentang konsep-konsep barat, mohon maaf ya, teori-teori NLP, hipnoterapi, itu sesungguhnya semua. Dan di belakang layar, ini kata kunci ya, kaitan dengan jiwa, jangan pernah pakai cara-cara orang kafir. Karena di belakang layar ada setan dari golongan jin yang bermain. Akhirnya dia masuk. Paham Ibu-ibu kalimat saya? Jadi pakailah Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi bagaimana para Rasul, para Nabi, para salafus saleh itu menjalani kehidupan, itulah yang kita pakai. Karena mereka, terutama para sahabat ya, sudah diberi gelar apa? Radhiyallahu. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka. Dan itulah harusnya menjadi tujuan hidup kita gitu. Jadi saya tidak akan pakai cara-cara orang barat bagaimana mengatasi luka batin, karena itu sesungguhnya semu. Ya. Jadi kalau ada orang motivator bicara
dengan konsep-konsep barat dalam rangka mengatasi masalah kejiwaan itu hanya teoritis saja. Dalam prakteknya tidak menyelesaikan. Tetapi masya Allah ketika kita pakai konsep Al-Quran ya, yang nanti akan saya jelaskan, saya melihat orang yang tadinya keras bisa jadi lembut. Sebagaimana Rasulullah bisa merubah Umar yang katanya keras jadi lembut. Bagaimana seorang anak muda Usama bin Zaid 18 tahun ya, itu sudah nikah dan jadi panglima perang, dan perangnya perang beneran. Bagaimana bunda siapa ibunya Nabi Ismail? Siti Hajar. Ditinggal suami sendirian di daerah tandus tetap sabar, bahkan bisa mendidik anaknya luar biasa. Itu kan kalau kita pakai teori sekarang kan luka batin banget itu ditinggal sendirian sama suaminya di negeri yang tandus. Nggak kayak sekarang itu tinggal sendirian ada minimarket, bisa belanja, ya pegang ATM. Tapi Bunda Hajar kan nggak begitu. Nah kita akan belajar dari mereka. Ya siap belajar hari ini, ibu-ibu? Ya. Dan materi ini untuk diri kita. Jangan begini, nanti ketika saya sampaikan contoh-contoh terus itu kayaknya kayak tetangga saya. Pulang dari sini nanti jadi masalah ibu gitu. Ya. Jadi niatin materi untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita evaluasi mana yang terjadi sebenarnya. Dan materi ini harus dikaitkan dengan keluarga kita. Karena tugas ibu adalah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak ibu. Dan itu harus maksimal. Dan bayarannya mahal bu dari Allah. Setan ingin menghancurkan keluarga dengan apa? Membuat seorang istri, seorang ibu itu galau. Luka batinnya dipelihara sama setan. Ya nanti kita pelajari detailnya. Jadi paham ya, materi ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi jangan kalau ada setan bisikin tuh kayak si Anu, si Pulana, udah kita langsung enggak ini untuk saya. Ya. Saya juga pasti ada kekurangan. Dan materi ini kita kaitkan dengan ketahanan keluarga. Jadi bagaimana seorang kita bersikap agar keluarga kita memiliki ketahanan dan kita bisa melahirkan generasi-generasi yang taat kepada Allah, dan ujungnya endingnya kita bisa kumpul bareng di surga. Itu obsesi seorang muslim. Ya. Sekarang kita evaluasi dulu keluarga kita, ya supaya bapak ibu-ibu nyambung materi ini. Jadi jangan sampai materinya di langit, ya. Tapi ntar kita pulang nggak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ngaji itu tujuannya untuk apa bu? Agar kita lebih bertakwa, agar akhlak kita jauh lebih baik. Jadi ada implementasi sehingga semua ibu tuh jadi makin cinta sama ibu. Ibu jadi makin sayang sama suami, makin wafa totalitas. Sebelum saya sampaikan ini saya mau jelasin. Ada 4 wanita yang nanti dijamin masuk surga dan jadi pemimpin bidadari di surga. Siapa bu? 4 wanita ini? Udah tahu kan? Yang pertama Siti Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Yang kedua ini berdasarkan urutan lahirnya ya, Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga Khadijah, istri Rasulullah, istri Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Fatimah, anak Rasulullah. Yang 3 ini orang keren. Ibunya Nabi, istrinya Nabi, anaknya Nabi. Tapi yang satu ini siapa nih? Siti Asia. Siti Asia itu istrinya Fir'aun. Saya yakin nggak ada di sini yang suaminya sifatnya kayak Fir'aun, nggak ada, saya yakin. Ya, ini evaluasi yang sering kecewa sama suaminya. Kok dia bisa sih jadi pemimpin bidadari nanti di surga? Kira-kira kenapa tuh bu? Ada yang pernah membedah kasus ini? Kenapa Siti Asia jadi pemimpin bidadari padahal suaminya Fir'aun, orang yang dilaknat sama Allah, aibnya dibuka sehingga kita yang selisih ribuan tahun bisa tahu Fir'aun itu nggak beres nih orang ini, dan lagi nangis-nangis sekarang di kuburannya karena disiksa sama Allah, matinya sebelum khotimah. Tapi kok dia bisa jadi pemimpin bidadari? Karena dia wafa bu sama suaminya, dia sabar. Fir'aun itu saat masih muda punya kebijakan, semua bayi laki-laki harus dibunuh. Ada Nabi Musa, bayi Nabi Musa nggak jadi dibunuh. Itu gara-garanya kata para ulama, Siti Asia minta sama Fir'aun, yang kita belum punya anak, kita rawat aja anak ini jadi anak kita. Setuju, nggak nolak. Jadi Fir'aun itu tunduk sama Asia. Kenapa bu? Karena Siti Asia totalitas melayani Fir'aun. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau suaminya bikin postingan, ibu yang like pertama kali. Ya, jangan ibu yang kritisi melulu. Suami punya dia gini,
yuk dikritisi. Jadi ibu jadi apa? Kritikus ulung bagi suami, kesel suami gitu. Bu, suami kita itu kolokan, egonya gede. Bu. Ini juga terjadi di Rasulullah. Jadi Siti Aisyah itu wafat sebagaimana Khadijah. Khadijah itu sudah meninggal lama, ya, selalu dibangga-banggain sama Rasulullah. Sehingga Aisyah, anaknya Abu Bakar, cemburu sama orang yang sudah meninggal gitu. Ya, ini kan aneh. Habis selalu dibangga-banggain. Apa bedanya, Bu? Aisyah itu cerdas. Banyak hadis diriwayatkan sama Aisyah, tapi Aisyah tidak masuk dalam 4 yang wanita jadi pemimpin dari surga. Karena Aisyah itu, kalau Rasul bilang, Aisyah kepalaku pusing, Aisyah bilang gini, saya juga pusing. Akhirnya Rasulullah yang mijitin. Karena Rasulullah laki lembut, suami teladan. Nah, laki nggak suka begitu. Nah, kalau sama Khadijah dulu, Rasulullah bisa polokan. Ya Khadijah, kepalaku pusing, sini sayang, dilus-lus, Bu, dipijitin, ditaruh di pahanya, diservis. Lelaki itu senang Bu gitu. Jadi ibu kalau pengen tunduk, kalau minta baju baru dibeliin terus, yang penting suami punya duitnya ya, maka servislah suami ibu karena Allah. Ibu-ibu ngajinya lama tapi gagal paham, seolah-olah kalau taat sama suami hadiahnya kipas angin atau kulkas 2 pintu, jadi nggak menarik. Padahal hadiahnya apa Bu? Ya, hadiahnya surga, jadi bidadari. Saat ibu mati suami ibu ridho, kata Allah ada 8 pintu, pilih dan terserah kata Allah. Ibu punya istana mewah berlapis emas Bu, selama nggak bayar listrik, nggak galau lagi gitu kan. Worth it ya Bu? Kira-kira layak nggak diperjuangkan itu? Padahal ibu tuh punya kemampuan itu. Jadi jangan suka gagal paham ya. Ini sengaja saya jelaskan di awal supaya ibu paham. Jadi Khadijah itu Aisyah Khadijah itu wafat sama suaminya. Nah ibu kira-kira mau ngambil jalur mana Bu kalau ada 4 ini? Istri Nabi bukan, ayah Nabi, bukan anak Nabi lagi, ya pasti kita ngambilnya jalur, nyatanya Asia, wafat sama suami. Gitu. Jadi ya, nah sekarang kita evaluasi di keluarga kita. Keluarga yang disebut bagus itu namanya keluarga sakinah. Sakinah ini isim muannas, bukan muzakkar. Jadi dinisbatkannya kepada perempuan. Kok keluarga bukan dinisbatkan kepada laki-laki? Karena gini, ternyata dalam prakteknya ini suaranya menggema apa? Bisa dijelasin ya? Bisa, yang di belakang bisa jelas suaranya ya? Jadi penentu ketenangan rumah tangga sesungguhnya adalah seorang istri. Saya melihat dalam banyak kasus keluarga itu tetap harmonis, tetap tidak cerai, tidak berantakan kalau si istrinya, si ibunya tetap sabar terhadap perilaku suaminya. Karena ibu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan suami, tetapi suami ibu dimintai pertanggungjawaban terhadap perilaku ibu kalau dia tidak menasihatinya. Jadi sesungguhnya pemegang peran utama dari rumah tangga adalah ibu. Bisa dipahami nih? Ya. Selama ibunya dekat sama Allah, jiwanya tenang, ya, enggak galau, maka rumah tangga itu pasti bagus. Kita lihat ya, tanda keluarga masalah. Kita evaluasi di diri masing-masing ya. Yang pertama, jarang komunikasi, sibuk dengan urusan masing-masing. Ini kalau begini sesungguhnya ibu-ibulah yang paling dipersalahkan. Bu, laki-laki itu ajak ngobrol aja, pasti ngobrol. Kalau ibu diam juga, ibunya sibuk ngaji melulu, ya udah dijamin nggak bakal ngobrol gitu. Padahal kalau dia ngobrol yang sini ya. Apalagi kalau ibu pakai bajunya yang cantik, ya, dandan dulu. Jangan melepas suami pakai dasar robek. Belum sikat gigi lagi, ya Allah, kasihan banget gitu suami. Ya jadi kalau kita jarang ngobrol, ya di rumah sama anak jarang ngobrol, ini waspada. Padahal fitrah ibu itu senang ngobrol. Ya. Paham Bu ya? Ini ada gak di ibu gitu. Yang kedua, mudah tersinggung atau mudah marah dengan pasangan atau dengan anak. Ibu gampang tersinggung nggak? Gitu. Ya. Ini jangan ingat tetangga Bu ya, ingat diri kita. Yang ketiga, saling menyalahkan dan sulit memaafkan pasangan. Apalagi ibu-ibu yang keempat nih, menyimpan dendam, kekecewaan atau kesedihan baik dengan pasangan atau anak.
nggak mau bikin kopi lagi bagi suami. Gara-gara suami ketahuan chat sama perempuan lain. Aduh, ini hati-hati Bu. Padahal suami udah minta maaf, ibu masih ingat mas. 13 tahun yang lalu kamu sudah melukai hatiku. Ya. Perempuan itu kata Rasulullah nanti paling banyak di neraka. Kenapa Bu? Karena pertama dia suka kupur nikmat sama suaminya. Jadi nikah 20 tahun, suaminya bikin kebaikan 19 tahun. Di tahun ke-20 kata Rasulullah suaminya bikin salah, maka akan bilang begini ibu, suamiku tiada baik-baiknya. Jadi suka melupakan nikmat dari dari suaminya gitu. Ya. Dan yang kedua, mulutnya kasar. Jadi kalau ibu dibilang sama anak ibu, sama suami cerewet, waspadalah. Jangan-jangan jiwa ibu galau, enggak tenang. Dan jangan-jangan ada luka batin di tubuh ibu. Ya, bisa dipahami ya korelasinya ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, masih bakhil, berat dalam berbagi, suka hitung-hitungan dalam keluarga. Ini kita evaluasi juga ke anak kita. Kalau disuruh sama ibu nggak mau jalan kalau nggak diupahin, nah ini anak kita ada masalah. Ya. Ini tugas bapaknya untuk memotivasi. Ya. Atau ibu, undang-undang ibu kerja belum bayar listrik, suami lagi nggak punya duit, ibu nggak mau bantu. Jangan begitu Bu, bantu karena itu sedekah yang paling bagus. Hani amari'a, ya kata Allah. Yang keenam, kakak adik sulit kerjasama bahkan sering bertengkar. Nah ini juga peran ibu. Jangan-jangan dia sering lihat kita berantem gitu. Yang tujuh, sulit bersama dan berkumpul padahal serumah. Terus konflik dengan keluarga besar, mertua, saudara kandung atau ipar. Ini banyak nih di ibu-ibu. Ya, saya sering nasihati para suami kalau bisa jangan satukan istri kita dengan mertua karena konfliknya akan besar. Lebih mudah suami gabung dengan mertua karena kalau laki-laki bodoh amat gitu kan. Ya, tapi kalau perempuan sensitif. Jadi sebaiknya jangan satu rumah, apalagi satu dapur, waduh kasihan. Ya. Apalagi kalau ternyata mertuanya jinnya gede, waduh lebih seru lagi gitu. Saya banyak nanganin kasus ini yang mereka sedih. 3 yang sering sedih ini evaluasi ada nggak Bu? Sama perilaku suami atau anak atau mertua. Dan ini butuh penyelesaian segera ya. Terus yang keberapa sekarang? Ke-9 sering sakit-sakitan. Jadi orang yang ada luka batin itu pasti akan sering sakit-sakitan. Saya pernah bahaskan di sini ciri orang yang jadi sumber penyakit itu bukan karena ibu kurang gizi, tetapi karena jiwanya bermasalah, menyimpan dendam, emosian, ya dan sebagainya. Terus yang ke-10 anggota keluarga malas sholat. Ini evaluasi ya. Terus yang ke-11 anak kecanduan game atau musik barat. Yang ke-12 terjadi perselingkuhan dan ke-13 terlilit hutang. Dan datanya kebanyakan ibu-ibu yang terlibat pinjol maupun judi online. Ini memang mencengangkan gitu. Karena bisa jadi ini ibu-ibu galau gitu ya. Ya maksudnya jiwanya tidak pernah puas gitu ya, tidak pernah. Ini tanda keluarga kita masalah. Nomor 10 sampai 12 itu sudah parah. Ini harus segera ditangani oleh profesional. Nah, dan pastikan di rumah tangga kita ada 6 karakter ini. Karakter kunci ketahanan keluarga. Saya tidak jelaskan detail ya. Ibu nanti bisa baca aja, bisa tonton di YouTube Terapi Quran Tangerang atau YouTube-nya Al Mujadid tentang ketahanan keluarga. Dan pastikan ibu simak benar-benar tentang ketahanan keluarga ini. Ya, kita langsung aja masuk ya tentang pembahasan kita luka batin. Ya, jadi mau dipotong. Ya. Jadi 6 ini harus ada ya. Kasih sayang dan saling menghargai, komunikasi positif, ya. Komitmen kepada keluarga, ada waktu menyenangkan bersama, ada nilai spiritualisme yang tinggi. Maksud ini taatnya, taat beragama. Yang 6 kemampuan mengelola stres dan krisis. Ini hasil survei. Dan surveinya bukan sebentar, 33 tahun. Profesor John DeFriend ini melakukan survei di 40 negara dan hasilnya dia menemukan bahwa keluarga yang harmonis, yang anggota keluarganya punya ketahanan mental, jiwanya kuat, walaupun ada krisis dia bisa tetap solid dan cepat move on kalau ada masalah. Mereka mempunyai 6 karakter ini. Jadi pastikan kita ada ya. Nah, ya kita masuk ke bahasan kita. Apa sih luka batin itu?
Luka batin itu adalah perasaan tersakiti, terlukai yang dipendam dalam waktu yang lama yang disebabkan karena pengalaman buruk di masa lalu yang mempengaruhi sikap, emosi, perilaku, dan kesehatan. Jadi kalau kita pengen ukur kita ada luka batinnya, sederhana aja. Ibu menyimpan kesedihan enggak? Menyimpan kekecewaan enggak? Menyimpan dendam enggak? Apa cirinya orang yang menyimpan kesedihan? Cirinya apa? Kalau cerita sebuah peristiwa yang sudah lama, bisa 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, masih nangis. Ibu cerita tentang orang tuanya yang meninggal 20 tahun yang lalu, saat cerita masih bisa nangis. Itu tanda kita menyimpan ada luka di batin kita, di jiwa kita. Bisa dipahami kalimat ini? Ya. Ini contoh kasus biar ibu paham ya. Ada ini suami istri masih muda, baru 28 tahun. Tapi setahun ini istrinya marah-marah mulu kata suaminya. Akhirnya dibawa ke tempat saya dan saya selalu ya karena sudah saya punya data banyak. Saya tanya begini, ini mbaknya menyimpan kesedihan enggak? Kata suaminya iya. Apa? Dia selalu sedih kalau ingat tantenya. Jadi tantenya itu meninggal tahun 2018. Ya. Itu sampai hari ini kalau cerita tentang tantenya yang meninggal nangis. Kok tantenya nangis? Saya juga nggak nyambung nih. Oh ternyata tantenya sebaya, teman akrab, adik ibunya, tapi sebaya dengan dia gitu. Nah, dia punya janji mau jalan-jalan ke luar negeri waktu itu, tapi tantenya kecelakaan karena pramugari, tantenya pesawatnya jatuh. Nah, dia nangis. Dan saat saya tanya itu, ibu menyimpan kesedihan enggak? Dan suaminya bilang dia sedih dengan tantenya. Dia cerita bisa nangis seperti tantenya baru meninggal. Nangisnya terseduh gitu. Artinya apa? Ibu ini, mbak ini 24 tahun itu menyimpan kesedihan terhadap kasus ini. Maka kalau ada seperti ini, ya saya minta dia untuk ridho dengan takdir itu. Ya. Caranya gimana nih Bu ya? Khawatir nanti saya lupa. Caranya kalau ibu menyimpan kesedihan, kekecewaan, ini ada juga ada bapak-bapak. Bobotnya itu katanya aslinya hampir 90 kilo. Waktu datang ke saya hanya 50-an. Jadi kurus dia. Orangnya tinggi, tapi karena bobotnya 50 jadi kesannya kurus. Saat datang itu lemes, nyender gitu. Begitu cerita tentang mertuanya, bisa tegak badannya. Ngomongnya jadi kencang. Artinya apa tuh? Dia kecewa dengan mertuanya. Jadi dia menyimpan kekecewaan dengan mertua. Akhirnya saya suruh dia maaf segala macam. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi ke tempat saya, badannya sudah pulih. Apa yang saya minta? Yang pertama, ibu-ibu ucapkan kalimat ini. Ya Allah, saya ridho dengan takdirmu. Misalkan tadi yang mbak tadi atas meninggalnya tanteku. Dan yang kedua nih Bu, kita mohon ampun supaya terputus belenggunya. Saya mohon ampun atas dosa saya, atas ketidakriduan saya terhadap takdir itu selama ini. Kan berarti selama dia menyimpan dari 2018 sampai dengan 2004 berapa tahun tuh? 6 tahun. Dia 6 tahun menyimpan kekecewaan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, menyimpan kekecewaan, kesedihan boleh nggak? Nggak boleh. Mana dalilnya ini dalilnya? Surat ya Ali Imran 139. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu. Jangan merasa hina, jangan minder kata Allah kalau jadi orang. Muntang-muntang di komplek kita satu-satunya yang nggak punya mobil, kita merasa minder. Jangan minder kata Allah. Dan wala tahzanu, jangan sedih, jangan menyimpan kesedihan maksudnya. Jangan bersedih. Kalau baru kejadian normal fitrah kita sedih kalau ada famili kita, saudara kita yang meninggal. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, sudah 6 tahun masih sedih, ini yang nggak boleh kata Allah. Kata Allah dilanjutkan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau adalah orang yang tinggi derajatnya kalau yakin kepada Allah. Jadi menyimpan kesedihan itu dilarang oleh Allah. Ya. Jadi orang yang menyimpan kesedihan itu adalah orang-orang yang memiliki luka batin. Kalimatnya gimana Bu? Merilisnya, ya Allah, aku ridho dengan takdir, sebutin aja Bu. Atas meninggalnya tanteku, atas meninggalnya ayahku, meninggalnya bapakku. Yang kedua, aku mohon ampun ya Allah atas ketidakridhoanku terhadap takdir itu selama ini. Ya, karena itu dosa. Kok dosa sih? Iya, karena Allah mintanya jangan menyimpan kesedihan. Bisa dipahami Bu ya? Ya. Jadi ibu lakukan sholat tobat. Setelah sholat tobat keluarin kalimat itu.
Paham Bu kalimat ini? Paham ya? Nggak bisa dapat clue-nya ya. Jadi kalau kita ada rasa itu, tahunya dari mana kita nih ada luka batin? Tanya ke diri kita. Ada gak kita menyimpan kesedihan, kekecewaan? Yang cirinya kalau cerita masih bisa semangat, masih bisa kesel tuh dengan misalkan tetangga kita padahal berantemnya udah 15 tahun yang lalu, itu masih semangat itu, atau dengan mertua, atau kita masih nangis saat cerita, berarti kita menyimpan kesedihan. Cara putusnya tahu ya? Oke. Jadi orang yang luka batin itu jiwanya ada, orang luka batin itu adalah jiwa yang tidak tenang karena sakit. Ya. Ini ada survei di rumah sakit jiwa. Mereka yang gangguan jiwa itu adalah mereka yang menyimpan luka batin, yang akhirnya dia stres dan akhirnya berujung kepada apa? Gangguan jiwa permanen. Dan di belakang layar Bu, sesungguhnya yang terjadi adalah ketika kita menyimpan luka itu, sukma kita diambil oleh setan. Jadi orang-orang gila itu ruhnya masih ada, tetapi kemampuan berpikirnya hilang. Kenapa Bu? Karena sukma berpikirnya lepas. Disebutnya orang gila. Jadi di tubuh kita itu ada namanya nafsu sukma, yang itu bisa lepas ketika kita guncang jiwanya, ketika ibu dioperasi, ketika ibu terjatuh, ketika ibu merasa depresi dengan sebuah peristiwanya. Nah ini penting kita evaluasi. Jadi luka batin itu jika tidak ditangani, dia dengan baik ya, dengan benar, dia akan berlanjut kepada kesehatan mental. Nah, terus ada luka pengasuhan. Apa sih luka pengasuhan? Luka pengasuhan itu sebenarnya dampak dari perilaku orang tua yang melukai perasaan anak yang berbekas dalam jiwanya. Jadi ibu bisa jadi punya luka pengasuhan nih. Masih ingat dulu sama orang tuanya sering dibentak, ya, sering dicaci maki. Dan ibu-ibu kan suka halu. Anak siapa sih nih? Kira anaknya nakal bilang ini anak siapa sih nih? Halu ibunya. Padahal anak dia sendiri. Nah, biasanya nih laki-laki yang mengalami luka pengasuhan atau menyaksikan saudaranya luka pengasuhan, ya, maka yang akan merasakan dampaknya adalah istrinya. Jadi kalau suami ibu hari ini galak sama ibu, mohon maaf ya, suka main tangan, itu dia lagi luka berarti. Kalau ibu nggak tahan, bawanya ke tempat saya, biar nanti ya kita akan obati. Yang kedua, perempuan yang mengalami luka pengasuhan atau menyaksikan saudaranya luka pengasuhan, maka yang akan merasakan dampaknya adalah anak. Saya selalu bilang sama para ayah, kalau istri kita galak dengan anak kita, itu jangan-jangan dia stres, jiwanya nggak tenang. Nah, stres itu bisa karena ada luka pengasuhan dari orang tua, atau karena perilaku bapak, perilaku suaminya dia stres, dia galak sama anaknya. Bisa dipahami nih? Nah, cirinya Bu, ya, cirinya. Oh ya. Kalau ibu punya kan ada luka, ada hutang ya. Hutang pengasuhan itu, luka batin itu bisa dilihat dari apa? Dari ucapannya. Seringkali ya orang-orang yang punya luka batin itu suka ngancem-ngancem. Jadi kalau ibu modelnya, kalau misalkan punya ide, suami ibu nggak setuju, anak-anak setuju, ya udah, kalau gitu mama nggak mau ini. Nah itu jangan-jangan ibu guncang, ada luka. Paham? Atau dari perilakunya. Nggak mau ngumpul-ngumpul begini, berat orang yang punya luka batin, pengennya menyendiri ya, terus egonya gede, jadi dia mau kalau dia yang mimpin, kalau dia nggak mimpin dia nggak mau. Nah ini hati-hati ya. Nah cirinya apa? Ciri orang yang memiliki luka batin, yang pertama suka mengeluh. Jadi kalau mau mengeluh, mau ngaji hujan, ya hujan, ngomong aja pokoknya gitu ya. Terus kedua, tidak semangat. Wajahnya, ibu bisa bedain ya, orang yang semangat sama orang nggak semangat bisa bedain. Walaupun ditutup sama bedak yang mahal, bisa kelihatan nggak Bu orang semangat sama nggak semangat? Bisa. Terus suka menyendiri, nggak senang nih ngaji-ngaji begini, ngumpul gini nggak senang. Ibu yang ngomong bilang ya, itu kayak tetangga saya itu, jangan. Ini lagi ibu yang lagi dibedah Bu ya, bukan tetangga ibu. Terus kurang percaya diri, minder. Ibu lihat di anak-anak kita ya, karena nanti bahaya dia. Ya. Ini harus sering dipuji ya. Anak-anak yang minder itu karena kurang dipuji. Nah ibu ada gak gini? Udah usia mau 50, bahkan 50 lebih masih kurang pede gitu ya. Yang kelima, suka mencari perhatian, narsis, bikin ulah ya. Termasuk mohon maaf ya, ibu-ibu yang kleptomania, yang dia senang berhutang, entah apa istilahnya kalau senang berhutang, itu sebenarnya karena dia punya luka batin ya.
Yang keenam, emosional, mudah kecewa, gampang tersinggung, mudah marah gitu. Terus yang ketujuh, menyimpan dendam atau kesedihan. Yang kedelapan, pesimis, mudah menyerah, mudah putus asa. Ini tanda ada luka batin. Ini kita evaluasi juga di anak-anak kita ya. Jangan sampai ini tidak terselesaikan, nanti dia sudah berumah tangga akan masalah rumah tangganya. Yang kesembilan, mudah cemas atau khawatir. Jadi kalau ibu anak ingin belajar motor, jangan-jangan nanti kecelakaan. Anak pengen kesini, ibu jangan-jangan terus. Ini jangan-jangan ibu ada luka batin. Jangan-jangan dulu ibu digituin sama orang tuanya, sehingga ibu akhirnya dendam tanpa disadari. Anak mau begini nggak boleh, anak begini nggak boleh, begini takut nanti begini, takut begitu. Nah itu ibu nanti tandanya yang ada. Dan ini kebanyakan di ibu-ibu, walaupun di bapak-bapak juga ada. Ya di evaluasi yang udah cemas ya. Terus yang ke-10, penakut atau ketakutan berlebihan. Ini juga tanda ada luka batin. Apa sih penyebab dari luka batin ini? Yang pertama, kejadian traumatis yang bikin jiwanya guncang. Kejadian yang sangat mengganggu seperti kecelakaan. Ibu pernah lihat orang habis kecelakaan itu kan langsung matanya kosong. Itu sebenarnya Bu ya, kalau ada peristiwa ibu pernah ngalamin seperti itu, ibu harus balik atau bayangin lokasi itu dan ditarik semuanya Bu. Pernah lihat kan orang kecelakaan langsung duduk di tepi jalan diam aja, matanya kosong. Itu karena sukmanya lepas. Atau gini, misalkan ibu punya bayi, lagi makan di restoran kepentok meja, malamnya rewel. Nah itu sukmanya ada yang lepas tuh gara-gara kepentok itu. Caranya gimana? Balik, diusap ke lukanya. Terus mejanya diusap sambil baca ayat kursi, Al-Fatihah, kursi dan 3 doa. Dia niatin untuk kembalikan sukmanya. Jadi sukma lepas itu asli ada dalam itu. Cirinya kita seringkali sakit mah nggak sembuh-sembuh, sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Itu ada sukma kita yang lepas. Nah, jadi trauma di sini penyerangan, ya pernah ibu mengalami penjambretan, ditodong di tengah jalan. Ini bisa jadi, ya ada luka. Terus kehilangan orang yang dicintai atau mengalami bencana alam. Pernah hadir ke bencana alam, lihat anak-anaknya atau bahkan orang tuanya kan pada kosong tatapan matanya, itu karena dia trauma, sukmanya lepas. Maka salah satu terapinya orang-orang yang mengalami trauma ini, sukmanya harus dibalikin. Sukmanya nggak dibalikin, kesembuhannya semu. Nanti diguncang sebuah peristiwa yang sama, dia akan goncang lagi. Karena jiwanya bukan. Dan gini Bu, dalam prakteknya kalau kita ada sukma yang lepas, ruangan itu bukan itu kosong, maka setan ibu mainnya senang main ke mall, senang jalan-jalan ke hutan, lihat nih ada ruangan kosong, dia masuk ke tubuh kita, ikut sama kita. Jadi bahaya kalau kita pernah mengalami trauma itu. Ya. Yang kedua, trauma keluarga, yaitu dinamika keluarga yang buruk seperti konflik yang berkelanjutan atau pola pengasuhan yang merusak, sering menghardik, sumpah serapah. Ibu, kalau ibu punya luka batin tadi dan ibu ternyata kata anak ibu, kata suami ibu galak, suka marah, coba evaluasi ibu. Jangan-jangan ibu pernah sumpah serapah kepada anaknya. Kalau pernah seperti itu, ibu segera sholat tobat, lalu doa, ya Allah, saya tarik kalimat itu, misalkan gini, dasar anak tahu ya, anak setan, ya. Terus ibu bilang kurang ajar loh, misalkan. Pokoknya bahasa-bahasa kasar yang terlontar ke anak kita itu bisa jadi belenggu bagi dia. Maka rumus mendidik anak itu jangan pernah marah sama anak, karena ibu sekali marah sama anak, Allah akan marah sama anak ibu. Jadi ibu itu, orang tua itu dikasih kelebihan sama Allah. Ya, kalau ada anak durhaka sama orang tua, maka Allah akan membelenggu dia. Allah akan marah juga. Maka jangan pernah marah sama anak. Dia seperti itu karena ulah pola asuh cara mendidik kita. Ibu-ibu kebanyakan kan ya belum pernah kasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Tiba-tiba anak bikin salah marah-marah, nyenggol gelas, ya matanya kemana? Gara-gara gue yang nyenggol, siapa yang keras di sini? Nah ibu-ibu berarti ada luka batin tuh kalau begitu modelnya. Ya. Ya. Oke, ya selanjutnya pelecehan, pengalaman fisik, emosional atau seksual yang menyakitkan, baik pada masa anak-anak maupun dewasa. Ini saya banyak anak-anak yang mengalami pelecehan dari saudaranya, ya, dari tetangganya, itu nggak cerita sama orang tuanya, tapi terekam. Dan ini kasusnya anak-anak yang di atas 20 tahun, padahal kejadiannya waktu di SD. Maka penting bagi ibu tuh dekat sama anak. Nah kalau kamu terjadi apa-apa, kamu cerita sama mama.
Supaya apa? Segera bisa kita selesaikan. Karena kalau ini kejadian, ya, saya banyak nanganin anak-anak laki-laki gay. Paham ya gay ya? Laki sama laki-laki. Itu terjadi karena dia dulu waktu kecil disodomi oleh tetangganya, oleh saudaranya. Ada yang oleh omnya. Sehingga dia akhirnya punya trauma itu dan dia tidak cerita ke orang tua. Jadi penting bagi ibu untuk benar-benar dekat sama anaknya dan ditanya, nah, ini benar-benar ditanya, Bu. Pernah gak? Kalau apalagi kalau lihat dia, kok kayaknya dia gampang tersinggung, marah. Kalau adiknya, saudaranya bikin salah, lama maafin. Coba tanya, nah, kamu pernah trauma gak? Ya. Terus perpisahan atau kehilangan, menghadapi perpisahan, perceraian, ya, orang tuanya bercerai, gitu. Atau kematian bisa menyebabkan rasa sakit emosional yang mendalam. Ya, ini tadi kasusnya sudah saya ceritakan ya. Yang berikutnya stres atau tekanan berlebih, situasi yang penuh tekanan seperti masalah pekerjaan, keuangan atau hubungan yang rumit. Ya. Ini bisa jadi luka batin, sehingga akhirnya dia tidak mau nikah lagi, tidak mau atau apalah. Ya. Terus trauma sosial, diskriminasi, bullying, ya, dibully atau penolakan sosial yang membuat individu merasa terasing. Terus rasa kecewa dengan situasi yang tidak sesuai harapan, terus merasa terjolimi. Ini hati-hati nih, karena ini sangat subjektif sekali ini. Terus rasa minder, perasaan rendah diri, penolakan atau kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, ini penyebab luka batin. Sekarang penyebab luka pengasuhan. Ada dua. Ini jangan sampai kan gini, kalau ibu punya luka batin, sangat potensi ibu bikin luka juga di anaknya. Nah, luka di anaknya itu namanya luka pengasuhan. Jadi luka pengasuhan itu ada apa? Perilaku orang tua kita dalam mendidik dulu terhadap diri kita yang itu menyakiti, melukai diri kita gitu. Ibu sering dihardik, ya, merasa tidak disayangi oleh orang tua, itu adalah luka batin. Nah, penyebab luka pengasuhan ini itu adalah luka pengasuhan maksud tadi ya, atas perilaku orang tua dulu. Penyebab luka pengasuhan ini adalah pengabaian terhadap anak yang pertama. Jadi ucapan ortu yang melemahkan dan kasar. Ya, seringnya ortu tidak ada saat anak membutuhkan sampai level anak merasa dirinya tidak disayang atau diabaikan. Ini coba evaluasi ya, terutama yang suami ibu workaholic, anak minta main, sana, ayah lagi sibuk. Ini bisa jadi akan jadi luka pengasuhan bagi anaknya. Ya. Atau ibu yang kesel banget sama anak sampai ngomong gini, nyesel mama melahirkan kamu. Nah, itu juga bisa jadi luka batin. Hati-hati yang pernah ngomong ini, segera ditarik kalimat itu ya. Sholat tobat, istighfari, tarik ya Allah, dan minta maaf sama anaknya. Ini ada kasus bagus ini. Ya. Dia usia 9 tahun anaknya, usia SMP, tetapi kata ayahnya kalau bicara tentang peristiwa dulu waktu saat dia usia 5 tahun, peristiwanya yaitu dia disuruh tidur di luar rumah sama ayahnya, dia dan adiknya. Itu selalu kalau ngomong itu pasti anak saya nangis. Anaknya sudah usia 13 atau 14 tahun, sudah SMP. Ya. Akhirnya apa? Terapinya saya suruh ayahnya minta maaf sama anaknya, dan anaknya saya bilang ya Allah saya ridho dan saya maafkan ayah saya. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian ayah cerita, sekarang anak saya kalau bicara itu, cerita itu nggak nangis lagi. Artinya sudah selesai. Jadi ibu punya PR sampai level seperti itu ya, anaknya tidak nangis lagi, tidak sedih lagi terhadap peristiwa yang lalu ketika ibu menjolimi atau suami ibu menjolimi anak ibu. Bisa dipahami ya? Jadi pengabaian terhadap anaknya. Yang pertama ini. Jadi tadi ucapan-ucapan dasar anak ini, ya. Atau anak butuh kitanya nggak bisa. Ya, akhirnya anak kalau udah seperti ini dia mencari eksistensi di luar. Ada TikTok, dia goyang-goyang TikTok. Itu jangan-jangan dia punya luka pengasuhan. Ya. Terus main game, bikin keonaran di sekolah. Ya. Terus kebut-kebutan, ikut geng motor. Ya. Nah, yang kedua, penyebab luka pengasuhan adalah kekerasan verbal dan fisik. Anak mengalami cacian, makian, hinaan, bentakan, dan pukulan. Hanya orang yang luka batinnya, yang jiwanya guncang, ya, karena tadi ada kotoran, dendam, kecewaan, kesedihan,
itu yang bisa keluar kata-kata kasar. Jadi kalau kita seringkali keluar kata-kata kasar, marah, kecewa, itu tandanya jiwa kita tegang. Ya. Nah, anak-anak yang punya orang tua seperti itu akan jadi korban kekerasan verbal dan fisik. Nah, ibu evaluasi juga dulu orang tua ibu suka begitu gak sama ibu? Ibu masih kesel nggak? Ya, cirinya apa bu? Lihat sikap ibu kepada anak. Ya. Jadi ini ibu harus evaluasi, tanya sama anaknya. Nah, solusinya seperti apa? Solusi Islam mengobati luka batin dan luka puasa ini sederhananya ini, maafkan dan jangan dendam. Tuh, kalau kita orang beriman, yakin sama Allah, maka evaluasi ini. Tadi orang-orang yang punya luka batin itu jiwanya guncang sebenarnya. Dia akan selalu bermasalah di dua hal, dan ini adalah indikator keimanan. Di mana itu? Dia selalu cemas, khawatir dengan masa depannya, dan dia selalu sedih dengan masa lalunya. Maksudnya menyimpan kesedihan. Padahal dua ini adalah indikator keimanan yang harus kita miliki. Apa? La khaufun alaihim, enggak ada ketakutan, kecemasan dengan masa depan. Waduh, ini tahun 2025 nanti akan resesi, kita langsung cemas. Nanti gimana ya? Anak-anak masih kecil, suami udah pensiun. Nanti gimana masa depannya? Nah, itu namanya kalimat-kalimat yang kekhawatiran yang sebenarnya karena kita kurang yakin kepada janji Allah. Yang kedua, walahum yahzanun, tidak menyimpan kesedihan dengan takdir hidupnya yang masa lalunya. Jadi tidak khawatir dengan masa depan, tidak sedih dengan masa lalu. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah dan mereka bertakwa. Jadi kalau ibu ngaku orang beriman, ngaku orang bertakwa, level imannya sampai dalam indikasi ini, tidak lagi peduli suami udah pensiun, gimana nih saya nanti nih. Ini banyak ibu-ibu. Saya banyak dapat keluhan dari para suami yang sudah pensiun. Istri saya, ya saya memang belum dapat usaha lagi nih setelah saya pensiun, tapi insya Allah uang saya cukup untuk 2 tahun ke depan katanya. Tapi istri saya dari sekarang sudah mulai cemas, gimana nanti nih kalau uangnya habis segala macam gitu. Akhirnya gara-gara ini aja suami tertekan, jadi berantem. Padahal harusnya suami itu disupport. Ya, coba atau ibu yang bisnis gitu. Untuk menutupi kalau merasa memang kurang. Ya. Dan level keimanan kita juga pastikan ya memenuhi 4 kriteria orang bertakwa. Jadi kalau ibu pengen masuk surga, kan kalau saya tanya ibu mau masuk surga enggak? Mau, pasti jawabnya. 4 ini harus ada. Kata Allah, kalau kita ingin masuk surga harus punya 4 syarat ini. Ini tadabbur surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kita diminta sama Allah segera mohon ampun, segera bertobat, termasuk ibu ketika menyimpan kesedihan dan menyimpan kekecewaan atau menyimpan dendam. Hadiahnya apa kata Allah? Wa jannatul ardu samawati wal ardu. Surga yang seluas langit dan bumi, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang bertakwa. Ada syaratnya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Saya seringkali menyampaikan ini karena banyak orang soleh tetapi dia tidak memenuhi kriteria ini. Pertama, jangan bakhil, jangan hitung-hitungan, jangan pelit kalau jadi orang, harus senang berbagi. Kalau di ibu-ibu saya lihat fitrahnya tidak pelit. Ibu-ibu itu lebih senang berbagi. Kalau ibu pelit, sungguh terlalu. Beneran ini berarti ibu punya luka batin, jangan-jangan. Karena fitrah ibu-ibu itu baik, nggak pelit. Yang pelit itu rata-rata laki-laki, bakhil. Ya. Yang kedua kata Allah, wala kadhibina ghaidz, mampu menahan marah. Jadi nggak mudah marah, nggak gampang tersinggung kalau jadi orang. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain aja suruh maafin, apalagi kesalahan suami, apalagi kesalahan orang tua kita yang dulu salah dalam mendidik kita. Jadi harus pemaaf dan jangan dendam. Jangan dendaman. Ya. Jadi kalau hari ini kita masih kesel kalau ingat wajah si fulan atau si fulana, nah itu tandanya kita menyimpan dendam. Yang keempat, waladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum
ja'ahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Kalau bikin dosa kata Allah harus buru-buru, segera taubat, segera mohon ampun. Jadi ibu-ibu kalau malam berantem sama suami, jangan ditinggal tidur suaminya, Bu. Karena kalau besok belum hidup ajalnya sampai nggak bisa bangun lagi, itu jadi suul khatimah. Padahal sering aja. Jadi udah segera berantem, Bu, tenangin, minta maaf. Tapi suami saya yang salah, Ustaz. Ya udah biarin aja, kita minta maaf aja karena kita pengen apa? Husnul. Jadi segera tobat. Jadi penghuni surga itu bukan orang yang nggak pernah bikin dosa. Dia bikin dosa tapi dia buru-buru mohon ampun. Ya. Ini level keimanan harus sampai ini ya. Dan yang tadi yang 139 Al-Imrannya, jangan minder, jangan merasa hina, dan jangan menyimpan kesedihan. Ada sebuah quote bagus ini ya, dari kitab An-Nadir. Jadi begini ya, ini terkait dengan luka batin ya. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Salama Al-Miski Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Jadi pengarang kitab ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Dia menuliskan dialog iblis dengan Fir'aun. Kalau bahasa kitanya ya iblis bilang gini, ya Fir'aun, kamu keren banget. Saya yang lebih tua, lebih berilmu dari kamu, gak pernah tuh berani ngaku Tuhan. Kan Firaun bilang apa? Ana Rabbukumul A'la. Aku ini Tuhan, Rob yang maha tinggi. Saya aja gak berani. Kamu ya lebih muda dari saya, ilmunya lebih banyak dari saya, berani-beranian begitu ngomong gitu. Terus kata Firaun, waduh, kalau gitu saya harus tobat gitu. Kata Iblis, jangan. Nanti kamu akan dilecehkan oleh rakyatmu. Musuh-musuhmu akan ketawa. Udah gak usah. Nah di akhir dialog dikatakan, kata Iblis, tahu gak kamu siapa yang orang yang lebih buruk dari kita? Padahal ini dua orang ini top level ya, level keburukan maksudnya, contoh buruk top level. Tahu gak siapa yang lebih buruk dari kita? Kata Iblis, yaitu orang yang tidak mau menerima maaf, menerima permintaan maaf orang lain. Jadi kalau ibu sering kali bilang ini tiada maaf bagimu, nah ibu lebih jelek dari Iblis. Ya. Nah, orang yang memaafkan, ya, kan ini banyak nih. Saya nggak mau lah ke rumah bibi saya. Habis dulu saya tinggal sama bibi saya banyak menjolimi saya begitu. Ini berat, ya, nggak mau datang lagi gitu. Ini bahaya. Ya, artinya kita masih menyimpan. Nih, padahal pahala besar bagi yang memaafkan. Di surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 37, 40 dan 43 Allah kata, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Terus di ayat selanjutnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi pahalanya itu nggak bisa diukur saking besarnya pahalanya gitu. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan orang yang memaafkan itu akan punya istana mewah berlapis emas. Coba Bu, ini kan saya lihat banyak senior di sini, di atas 50 tahun gitu kan. Kira-kira 20 tahun lagi masih hidup nggak kira-kira? Insya Allah masih hidup. Nah saya mau tanya nih, bisnis apa yang dalam 20 tahun ibu bisa bangun istananya dari emas, lebih gede dari masjid Al-Ajam, lebih besar dari masjid Istiqlal, tapi dari emas begitu. Kira-kira bisnis apa Bu? Saya juga mau tuh kalau ada bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan profit seperti itu gitu. Nggak ada kan? Ibu maafin orang lain, ibu wafat sama suami, baik-baik sama anak, ibu mencintai anak, ibu bisa dapat itu semua. Lebih mudah gak Bu? Ketimbang ibu bisnis nawarin barang belum tentu mau tetangga ibu beli. Ya, mudah gak kira-kira kalau kita yakin sama janji Allah, memaafkan orang? Ya Bu? Ya. Nah, ini ada kisah bagus ya, kisah dari Nabi Yunus yang Allah angkat dalam Al-Quran. Jadi Nabi Yunus ini kata Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni iddahaba mughadiban fa zanna allam naqdiru alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memahami ayat ini para ulama, ini Masya Allah ya, Allah tidak menyebut namanya, jadi ditutupin namanya. Tapi para ulama paham ini adalah
yang dia pergi marah keluar dari kampungnya, ditinggalin tuh, jamaahnya ditinggalin karena tetangganya diajak masuk Islam nggak mau. Nah ibu-ibu kalau modelnya suka kesel di grup, ya ini ngomong politik mulu, keluar grup, terus ibu punya ide nih, idenya nggak disetujui sama pengurus yang lainnya, biar nggak mau aktif lagi, sering keluar grup, nggak mau ngaji lagi, ngancem-ngancem suami nggak mau bikin kopi lagi kalau pagi, gara-gara suami bikin salah. Ibu mirip-mirip melakukan Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi, tetangganya nggak mau masuk Islam, ya ngelawan sama Nabi Yunus, didoain dapat ajar, tapi sama Allah nggak dikabulin. Sudah diancam, tetangganya jadi bertakut, akhirnya masuk Islam. Tapi Nabi Yunus itu terlanjur kabur, maka sama Allah dihukum. Hukumannya apa tuh? Dimasukin ke ikan paus. Mungkin ibu kalau sering keluar grup, sering marah-marah, nggak mau ngaji lagi gitu, ya nggak dimasukin ke ikan paus, tapi dibikin suaminya jadi galak, anak-anaknya sulit diatur, hatinya jadi sempit. Paham ya? Jadi yang begini aja nggak boleh. Kalau pakai logika kita boleh nggak di Nabi Yunus nih? Orang dia diajak ngaji nggak mau, dia masuk ke Islam nggak mau, ya wajar dong saya tinggalin gitu. Tapi yang begini aja diomelin sama Allah, nggak boleh. Gitu. Jadi Bu, kalau kita maaf ya, dikit-dikit gunjang. Semalam ada pengajian bapak-bapak. Yang satu tiba-tiba pamit pulang. Apa Ustaz, saya pulang duluan gitu. Tapi saya lihat wajahnya nggak enak gitu, kayak orang kecewa gitu. Tadi pagi sebelum WA, sebelum Ustaz datang saya debat sama si Pulang gitu, bla 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 gitu. Saya bilang si Pulang memang begitu. Dia ada di ngeyelnya, saya bilang gitu. Karena ngeyelan dulu memang orangnya gitu kan. Tapi dia sebenarnya baik. Justru saya melihat ya Bapak saat pulang itu wajah begitu. Kalau kita seringkali mudah goncang dengan sikap orang, ya, jadi sebenarnya ada masalah di jiwa kita. Coba deh untuk evaluasi, saya bilang gitu. Langsung sadar ya gitu. Ya, jadi Bu, kalau ibu ada polutannya, ada jin gedenya atau menyimpan luka batin, itu orang ngomong aja, ibu langsung goncang, nggak suka, langsung marah. Jadi bayangin tombol hati kita serahin sama sikap orang lain. Bahaya nggak ibu? Bahaya. Pergi ngaji semangat, saya mau ngaji. Sampai sini ada kita senyum, orang lain nggak senyum, langsung kita pikir, song-song aja. Muntah aja baru beli mobil lagi, beli mobil baru, mentang-mentang baru mobil baru, padahal dia nggak lihat, padahal dia lagi mules. Kita bikin skenario lagi di pikiran kita yang negatif. Nah kalau kita model istri kali begitu, waspada, jangan-jangan ada luka batin di diri kita. Nah kita levelnya harus sampai ini, ada kisah bagus ya. Ayat 22 ini itu asbab nuzulnya adalah kisah Abu Bakar, kisah hadis Ifki. Abu Bakar punya ponakan namanya Mistah bin Usasa. Saat itu Aisyah lagi ditimpa fitnah besar. Katanya Aisyah selingkuh dengan Sofan, ya, bin Kulan. Ya. Lagi Abu Bakar lagi galau nih, sedih karena anaknya kena fitnah ini, dan sudah sebulan ditunggu wahyu dari Allah terkait masalah ini nggak turun juga. Rasulullah juga nggak kuat karena isunya beredar Aisyah berjira segala macam. Karena nggak tahan Rasulullah dipulangin ke orang tuanya. Dalam kondisi begitu tiba-tiba Abu Bakar, bapaknya Aisyah, mendengar ponakannya yang setiap bulan dikasih uang bulanan lagi ngerumpiin, ngomongin, gosipin anaknya. Ibu kalau marah gak kalau anak ibu digomongin gitu? Marah. Abu Bakar juga marah. Ya, Mistah bin Usasah ini ponakannya Abu Bakar tiap bulan dikasih uang bulanan sama Abu Bakar, gosipin anaknya. Maka Abu Bakar kalau bahasa kita ngancem langsung. Pokoknya mulai hari ini nggak akan dikasih lagi uang bulanan. Turun ayat ini. Ya. Turun ayat ini. Kata Allah, dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan lagi kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka wal yafu wal yasfahu, maafin dan lapang dada, lupain. Nah di ibu-ibu seringkali maaf ya, seringkali ya saya maafin, tapi ibu simpan. Terbukti 5 tahun kemudian ibu ngomongin masalah itu masih semangat.
masih guncang jiwanya. Artinya ibu maafin tapi tidak lapang dada, harusnya lupain lapang dada. Karena ya Allah, menurut ibu boleh gak Abu Bakar marah kayak gini? Boleh banget gitu kan kalau kita lagi kesel. Ya, secara fitrah naluri ya wajar Abu Bakar kesel sama si Mistah. Kenapa? Karena gosipin anaknya. Tetapi sama Allah ditegur, nggak boleh. Jadi bu, dendam, marah, gampang tersinggung, itu nggak boleh. Hadiahnya apa? Kita lihat nih hadiahnya nih. Allah tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi? Jadi kalau kita maafin orang bu, kita diampuni dosanya sama Allah. Jadi kalau ada orang gosipin kita, itu nggak usah marah. Kan saya tahu ibu-ibu gampang guncang, jong, masa dong digosipin sama kita? Wah, biarin besok saya samperin dia gitu kan. Bu, Allah aja digosipin. Apa gosip terhadap Allah nih? Allah punya anak. Rasulullah aja digituin. Kita bukan Rasul, bukan Nabi, ya digosipin marah-marah mulu. Tersinggungan mulu bawaan. Halo Bu? Ya, bisa dipahami ya? Nah, bagaimana dong kalau kita punya tetangga yang sering ngomong ini, kata Allah begini, balaslah keburukan dengan kebaikan dan waspada dengan gangguan setan. Di surat Fussilat ayat 34-36 Allah menjelaskan, ini rumus bagaimana kita agar semua orang senang sama kita. Kata Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu, kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada tetangga yang ngeselin, balas aja dengan kebaikan. Sering-sering dikasih duren, dikasih oleh-oleh, gitu. Enak bener. Nah kata Rasulullah bu, sedekah terbaik itu adalah kepada tetangga yang ngeselin hati kita. Itu sedekah terbaik. Berat itu. Saya tahu berat. Tetapi masya Allah bu, kalau ibu lakukan itu kata Allah, ini janji Allah ya. Fa'idha ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka nanti ibu akan kaget-kaget. Tetangga yang tadi ngeselin, ya, kalau ketemu suka jutek, buang ludah lagi. Itu kan nyebelin banget gitu kan? Tiba-tiba jadi kayak kawan dekat, kayak teman dekat. Itu kalau kita ngasih kebaikan. Bu, mungkin kalau sekali dia bilang akan bilang gini, nyari perhatian gitu. 2 kali dikasih hadiah masih juga. Tapi kalau udah 3 kali, 4 kali berubah. Ini terjadi sama Rasulullah kepada Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah itu anaknya Umayyah, itu mati bapaknya dibunuh saat perang Badar karena bapaknya juga jahat. Sofwan itu bilang begini, orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Rasulullah dengar gini. Nah Rasulullah kebetulan di perang apa saya lupa, dapat ghanimah banyak, harta rampasan bekas perang banyak, dikasih 100 unta. Kalau 1 untanya 40 juta kali 100 sudah berapa tuh? Kata Sofwan, tetap aku paling benci. Dikasih 100 lagi sama Rasulullah, mulai berubah. Sama Rasulullah dikasih 100 lagi. Jadi bilang begini, kalau udah 300 unta, pas dikasih 300 unta, orang yang paling baik di dunia adalah Muhammad. Akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Ayat ini jadi bekerja. Ya, ini kalau ibu praktekin, nanti lihat aja ibu akan kaget-kaget. Oh ternyata begini gitu. Capek-capek saya mikir dia terus. Tetangga yang ngeselin hati, bikin saya wajahnya jadi kerut, jadi tegang. Ternyata rumusnya gampang, kasih aja kebaikan. Niatin karena itu sedekah terbaik dan orang itu akan dekat sama. Yakin kok? Bisa begitu? Ini lakukan juga ke suami ibu. Tadi yang saya maksud wafa itu ibu totalitas melayani suami, maka suami itu akan kelompok. Mau tanggal tua, tanggal muda, kalau dia punya duit, ibu minta duit pasti kasih. Jadi kalau ibu pengen dapat kebaikan, lakukan dulu kebaikan, maka akan balik kebaikan. In asaltum li anfusikum, kata Allah di surah Al-Isra. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan balik sama diri kita. Wa in asaltum falaha, kalau kamu bikin keburukan juga akan balik. Ibu hobinya gosip. Benar sih, ngaji terus, tapi pulang ngaji ngomongin orang. Maka ibu nanti akan tiba-tiba kepalanya pusing, tiba-tiba ibu kesel dengan sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu kesel, ya bisa dipahami ya. Nah, tetapi ini bu, ketika kita pengen begitu, ada tetangga yang keselin,
kita pengen berbuat baik, kata Allah, waspadalah. Kenapa? Karena wa may yulqaha illa alladziina sabar. Bisa berbaik-baik sama tetangga yang ngeselin itu nggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang dianugerahkan kesabaran oleh Allah. Wa may yulqaha illa dzu hazzin adzim, kecuali kepada orang yang dapat anugerah yang besar, keuntungan besar dari Allah. Lalu dilanjutkan, wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fastaghfirlah. Kalau kamu ada tetangga yang ngeselin, terus kamu pengen berbaik, maka hati-hati akan ada setan yang ngomong begini. Jangan mau bos, enak bener dia, udah jolimin kita, udah gosipin kita, masa kita kasih kebaikan? Gitu kan rasa kita kan? Akhirnya kita nggak melakukan itu karena nurut sama setannya. Kira-kira ini setan golongan manusia atau golongan jin Bu yang suka begini di hati kita? Setan golongan jin. Nih kenapa saya bisa menyimpulkan itu? Karena di ayat lain di surat Al-A'raf, ayat Allah ngomong juga begitu. Ketika Allah menyuruh kebaikan, ya, khuzil afwa, jadilah pemaaf, kata Allah. Wa'mur bil urf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, orang-orang suka ngeselin, yang suka gosip, ya, jangan dipedulikan. Lalu kelanjutannya, lihat nih kelanjutan ayatnya. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fastaghfir. Sama kan dengan ayat ini boleh? Ibu perhatikan ya. Sama kan yang ayat yang di bawah itu? Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fastaghfir. Kok sama sih? Karena memang dalam prakteknya kalau kita pengen berbuat baik pasti ada yang bisik-bisik di dada kita. Jangan mau, keenakan dia udah jahatin kamu, gitu kan? Maka kata Allah berlindunglah. Jadi ibu baca ta'awud. Kalau lagi ada rasa itu pengen ngasih tetangga duren, ya, padahal dia suka gosipin kita, kalau ketemu suka melengos, suka bermuda, tapi kita pengen baik sama dia, ya, maka baca ta'awud sebelum melakukannya. Bisa dipahami? Ya. Terakhir, sebenarnya materinya sebanyak tapi sudah jam 10. Ya, memaafkan kesalahan orang lain setiap sebelum tidur adalah amalan ahli surga. Ini kan ada kisah. Ini kisah ini dari Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullah, dalam kitabnya Juhud. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada sahabat Rasulullah lagi ngaji kayak gini di Masjid Nabawi, tiba-tiba bilang sebentar lagi akhir surga akan datang. Datang masih bulan, saya lupa namanya. Besok ngomong gitu lagi, dia lagi yang datang. Besok ngomong gitu lagi, dia lagi yang datang. Abdullah bin Amr bin As saat itu masih muda dia, ya, pengen tahu nih amalannya apa orang ini. Bukan satu Rasulullah, bukan veteran perang Badar. Kalau veteran perang Badar memang diampunin dosanya, bikin salahnya diampunin. Sebelum bikin salah udah diampunin veteran perang Badar itu. Kok ini bukan veteran perang Badar, bukan satu Rasulullah, kok udah dijamin masuk surga? Apa amalannya? Dia pengen tahu. Ya, jadi para sahabat itu selalu kepo kalau ada orang punya kelebihan dari Allah. Maka Abdullah bin Amr bin As ini pura-pura ada masalah di rumahnya, jadi numpang nginep di rumah orang ini. 3 harinya ternyata orang ini dalam riwayat dikatakan tidak mulai. Amalannya biasa aja, dia juga melakukan. Tapi kok dia nggak dijamin masuk surga? Kok orang ini jamin surga? Akhirnya setelah 3 hari dia cerita, saya sebenarnya pura-pura ini nginep di rumah kamu. Saya pengen tahu amalmu apa, karena kata Rasulullah kamu dijamin masuk surga. Orang ini juga bingung apa ya? Amal saya begini aja, biasa aja. Nah, sampai dia ingat akhirnya, oh saya punya kebiasaan kalau mau tidur saya maafin semua orang yang bikin kesel hati saya. Yang tadi siang bikin kesel, yang ngomongannya nyelekit, ya, suka nyinggung-nyinggung saya maafin. Mungkin ini. Dan ternyata kata ulama itulah amalan utamanya. Jadi kita maafin orang itu bukan cemen. Kan suka kesel, kita cemen banget masa dimaafin. Nanti dulu dong, gitu. Itu setan semua yang bisikin. Jadi memaafkan itu amalan besar. Kita malas ibadah, ya. Tapi kalau kita maafin orang, maafin kesalahan suami, kesalahan mertua, kesalahan tetangga, dimaafin, maka kita akan dapat pahala. Istana mewah berlapis emas di surga. Coba ibu mau nyari apa sih di usia segini? Mau ngapain lagi? Jadi pastikan, maksud saya evaluasi, ada gak kita ini masih benci sama orang? Ya.
Ada 3 amal besar yang besar pahalanya nih. Yang pahalanya dalam kandungan Allah, artinya tidak bisa ditimbang dengan mizan Allah saking gedenya pahalanya. Yang pertama adalah memaafkan kesalahan lain. Tadi sudah jelas ya ayat-ayatnya ya. Yang kedua, ridho dan sabar dengan ujian takdir. Ibu pengen tahu gak Bu? Tanda ciri Allah ridho sama kita. Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Cirinya adalah ketika kita ridho dengan takdir hidup kita. Jadi kalau kita ridho, udah gak masalah lagi dengan takdir hidup kita, dengan kejadian apapun kita lapang hatinya, maka itu tanda Allah ridho sama kita. Dikasih makan apa aja sama suami, dikasih uang berapapun kita ridho. Ada di sini kalau dikasih suami langsung sujud syukur? Ada tuh orang yang begitu di zaman sekarang. Dikasih berapapun dia ridho. Itu masya Allah. Ya. Jadi itu ridho dan sabar dengan ujian dan takdir. Itu kalau kita sudah ridho, Allah ridho sama kita. Yang ketiga, puasa Ramadan. Nah ini sudah paham ya, puasa Ramadan itu bisa bikin dosa kita habis. Ini 3 amal yang besar pahalanya. Terakhir nasihat ulama, berbuatlah maaf. Jadi maafkan orang lain, jangan dendam dengan siapapun. Kita dan mereka akan meninggalkan dunia ini. Jangan ada sifat dengki, iri, sifat dendam. Walaupun orang tersebut tidak minta maaf. Jangan menyepelekan amal walaupun sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal apa yang akan membuat kita masuk surga. Ya, tapi kalau disawab, semoga ini menjadi tazkirah yang bisa mengobati luka ibu dengan memaafkan orang tua kita, siapapun yang dulu melukai kita. Dan sesungguhnya ini dalam besar dan kita berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengobati luka kita dengan memaafkan, dengan ridho dengan semua takdir Allah, dan membuang semua kesedihan, kekecewaan, dendam yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Joko atas paparannya yang terkait dan informasinya. Jazakallah, mudah-mudahan ini menjadi satu bekal buat kita ya ibu-ibu, pulang ke rumah kita evaluasi diri kita. Jika memang kita menemukan ada tanda-tanda tadi luka batin dan luka pengasuhan, mari kita segera, tadi kata Ustadz, kita apa tadi ya, kata-kata yang kita ucapkan diantaranya adalah, ya Allah, saya ridho dengan takdirmu dan mohonlah ampun atas ketidakridhoan. Saya mohon ampun dengan ketidakridhoan saya selama ini. Ya Allah, kami ridho dengan takdirmu dan kami mohon ampun atas ketidakridhoan kami selama ini. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu mungkin hal yang kita lakukan, di samping kalau memang kita menemukan ada hal-hal yang perlu kita konsultasikan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi Ustadz Joko. Ibu-ibu bisa melihat atau follow Facebooknya Ustadz Joko di Terapi Quran Tangerang ya, atau di YouTube-nya. Mengingat waktu yang sudah lebih dari jam 10, mungkin untuk sesi tanya jawab kita batasi hanya untuk 1 pertanyaan saja ya ibu-ibu. Dipersilakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali. Saya bersyukur bisa hadir hari ini. Ya, alhamdulillah. Saya ingin menanyakan fenomena baby blues, Ustaz. Apakah baby blues itu sebagian dan bagian dari luka batin, Ustaz? Karena kan kayaknya sekarang ada beberapa kasus seorang ibu yang membunuh bayinya, atau ada juga ibu yang bersikap, ada juga yang seorang istri membunuh suaminya. Nah, banyak yang bilang, oh itu sepertinya baby blues, seperti itu, Ustaz. Nah, apakah itu adalah bagian dari luka batin? Dan satu lagi, Ustaz, Siti Asia ya, Ustaz tadi bilang kalau kita sabar, seperti Siti Aisyah kepada suami yang Fir'aun yang zalim itu, Ustaz, seberapa
sabarkah seorang istri menghadapi suami gitu Ustaz? Karena sekarang tuh banyak, kalau saya lihat ya, saya suka lihat di TikTok itu kan suka ada tuh yang bikin konten yang suami cerita begini-begini, lalu ada yang komen begini, Bu, pengadilan agama buka 24 jam kan, seperti itu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, seberapa sabar seorang istri itu harus menghadapi suami yang zalim gitu Ustaz. Terima kasih. Iya, ini kayaknya 1 jam lagi kita bahas. Pertama baby blues, ya baby blues itu gangguan jiwa, ya. Dan ini biasanya hanya terjadi di pertama wanita-wanita yang anaknya, mohon maaf ya, MBA. Jadi orang si ibunya ini kebingungan nanti seperti apa dia mendidiknya, orang ini anaknya udah dasarnya nggak bagus. Terus ibu-ibu yang punya tekanan mental dari siapa? Biasanya dari suami atau dari keluarga besar. Dan ini sebenarnya tanda orang-orang yang perlu diterapi, ya. Makanya penting bagi kita, ya sebenarnya kan kalau konsep Islam dulu tuh hidup itu bukan kayak sekarang keluarganya atom ya. Atom itu orang tuanya di Jawa, anak satunya di Jakarta, yang satu lagi di Sumatera, satu lagi di Ambon. Nah, kalau sekarang kan modelnya begitu ya. Kalau dulu kan enggak. Ya di kampung itu loh keluarga saudara semua gitu. Ya. Jadi kalau ada yang melahirkan itu semua saudaranya support. Kalau sekarang kan enggak. Jadi ini kalau ada yang seperti itu harus diterapi. Itu ada setannya dari golongan jin di tubuhnya. Ya, nggak bisa disembarang ini. Ini sebuah tanda besar. Nanti bayi itu ya dari dalam kandungan aja sudah bisa tahu orang tuanya sayang nggak sama dia. Dia sudah punya sensitivitas. Makanya kenapa kalau orang hamil itu kalau anaknya pengen bager, pengen soleh, pengen soleha, ibu harus bisa selesai baca Quran setiap bulan minimal 1 juz kalau lagi hamil. Nanti anaknya masya Allah. Ini sudah banyak lah ya testimoninya. Ya. Yang pertama itu Bu, terkait dengan baby blues. Itu adalah fenomena luka batin, fenomena gangguan jiwa. Ini harus digali ya. Jadi bukan tiba-tiba dan ini ada peran setan di dalamnya. Ya. Yang kedua, seberapa kita harus sabar? Nah, saya mau mengangkat satu kisah ini. Ada seorang istri, dia kesel karena suaminya galak. Akhirnya karena sudah nggak tahan, ya, mungkin karena belum ikut kajian, dia akhirnya kabur dari rumah. Sore-sore suaminya belum pulang, wah sebentar lagi suami pulang, dia kabur. Ini kisahnya tahu ya. Tetapi ternyata karena sudah maghrib nih dalam perjalanan dia nggak tahu mau kemana. Dia sholat di sebuah masjid. Imamnya baca ini kisahnya dari Timur Tengah. Imamnya baca begini, surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia hidup itu akan selalu dalam kesusahan. Dari satu kesusahan berikutnya. Gara-gara dengar ayat ini, karena dia paham artinya, dia mikir, suami saya galak, tetapi saya tetap bisa dapat uang. Iya, kalau saya nanti dapat suami baru, belum tentu nanti mertuanya sayang, belum tentu begini, belum tentu begitu. Saya juga nggak jelas mau kemana. Saya kalau pulang ke orang tua, belum tentu orang tua saya juga nerima saya. Belum tentu nanti saya nggak konflik dengan ipar saya karena tinggal di rumah mertua, ya, tinggal di rumah orang tua saya, ipar saya. Akhirnya mikir dia, akhirnya pulang lagi. Dan ternyata di rumah suaminya juga nyariin, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, ya, seringkali kasus suami galak, suami yang keras itu kenapa? Karena kitanya, istrinya juga keras. Maka ibu pulang dari sini evaluasi, tanya sama suami apa yang harus saya perbaiki. Bu, kasus Fir'aun tadi, Asia itu kan dibunuh sama Fir'aun. Itu bukan karena Asia nyebelin orang, bukan karena Asia itu keras. Kalau dikasih tahu ngeyelan, enggak gitu. Karena Asia itu ngikutin Nabi Musa masuk Islam. Makanya Fir'aun marah di situ. Belahan hatinya mengkhianati dia. Dan ini jadi penyebab utama kenapa Fir'aun akhirnya su'ul khatimah gitu. Ya. Jadi penting bagi kita mengevaluasi, memahami bahwa hidup itu ketika kita ini harus dipahami Bu ya. Sesungguhnya pasangan hidup ibu itu adalah sepupu. Dia adalah alat terapi bagi jiwa ibu, suami itu. Jadi kalau suami kita suka begini, suka begitu, omongan dia itu sebenarnya benar. Kitanya aja yang lagi galau seringkali tersinggung dengan sikap itu. Jadi ada yang harus kita perbaiki. Lelaki itu Bu, kalau kita wafat dia akan
tunduk. Yakin gak Bu dengan kalimat ini? Kalau ibu wafa sama suami, suami akan tunduk sama ibu. Bu, dulu ibu dijodohkan dengan suami itu atas izin Allah, takdir Allah. Jadi sampai level seburuk apapun dia pasti tidak akan melebihi keburukannya Fir'aun. Jadi sabar aja. Sampai dia memang ya, kecuali dia memang dia sudah ibu sudah tidak tahan. Dan sebaiknya begini Bu, diskusikan dengan orang yang paham. Dan itu tidak keluarga kita kalau memang ada kasus yang memang dia KDRT segala macam gitu. Karena kalau ke keluarga kita itu akan main emosi, main perasaan, pasti udah cerai aja gitu. Tapi ke orang yang paham. Karena mohon maaf nih, perempuan itu kadang kalau cerita ya, ini seringkali saya kalau dapat cerita, kan itu pada suka cerita ke istri saya. Ntar Mi, sebentar, kita harus panggil dulu suaminya, kita pengen tahu versi suaminya. Terkadang begitu, pertama kalau dengar cerita istrinya kayaknya suaminya ini nih, yang dihakimin nih. Tetapi ketika dengar cerita suaminya kayaknya yang tertuduhnya justru istrinya gitu. Paham ya kalimatnya? Ya. Jadi ternyata perempuan itu suka lebay dalam cerita. Padahal sebenarnya dia yang masalah, dia keras segala macam. Ini ada kasus, Ustadz gimana saya nggak marah? Saya mau usaha, saya butuh modal. Sertifikatnya disimpan diumpetin sama istri saya. Padahal ini saya udah tahu, ini saya udah dapat kontraknya. Saya hanya butuh modal, saya nggak mau pakai riba. Cuman gara-gara ini doang sebenarnya Ustadz. Jadi apa? Seperti itu. Kesabaran yang ekstra terhadap suami gitu. Ya. Jadi belum tentu ketika kita selesai dari masalah ini, kalau sebenarnya kita yang masalah nih, ya nggak akan ketemu masalah lagi berikutnya. Karena hidup itu akan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami Bu ya? Bisa menjawab kan nih pertanyaan Ibu? Ya. Jadi tadi hidup itu memang Allah setting kita dari satu masalah. Bu ya, ini saya sebenarnya mau jelasin ini sebentar ya. Jadi para sahabat itu, para nabi rasul yang diceritakan Allah, ada gak Allah menceritakan nabi-nabi itu kalau setiap Desember jalan-jalan naik jet pribadi gitu ke Hawaii, ya ke pantai bersama keluarganya? Ada yang diceritain begitu sama Allah? Enggak ada. Yang diceritain apa Bu? Kesedihan. Sebenarnya tadi saya mau nyuruh tilawahnya surat Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut itu Allah ceritakan tentang bahwa hidup itu pasti diuji, ya. Hidup itu ya adalah ujian. Hidup itu pasti diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan tadi di yang tilawah itu surat Al-Baqarah mulai dari 151 ya 152 sampai 155 itu kan menjelaskan apa? Wala nabluwannakum bisa'in minal khauf. Kita akan diuji dengan 5 model ujian kata Allah. Pertama rasa takut. Jadi hidup itu akan ngalamin kita nih rasa takut. Wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya bisnis suami sepi, dagangan gak laku, suami kena PHK. Itu kita akan alami dari 5 model ini. Wal anfus, kekurangan jiwa, itu maksudnya sakit ujiannya. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Jadi 5 model ujian ini akan terus kita rasakan dalam hidup. Pasti salah satunya akan kita rasakan. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia yang sabar? Alladzina idza asabatum musibatun qalu, orang-orang yang kalau dapat ujian, musibah, dia ngucapin kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ibu pulang dari sini tadi berangkat terselandung, jangan ngucapin kalimat yang aneh-aneh, ucapin apa? Innalillahi wa inna. Itu Bu, ucapan saat ibu jatuh, saat apapun, itu jiwa kita akan tenang, enggak guncang. Maksudnya sukma kita enggak lepas. Karena kita pasti akan terus diuji oleh Allah dari satu ujian ke ujian berikutnya. Dan orang yang disebut sabar adalah yang kalau dia dapat musibah, dia ngucapin innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau habis ngomelin suami, habis dapat kalimat-kalimat yang ngeselin, ucapin aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau kita bisa seperti itu, kita adalah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Kita adalah orang-orang yang senantiasa dapat keberkahan dan dapat rahmat dari Allah. Walau bismillah. Ya. Kira-kira sudah cukup ya Bu? Ya alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Mungkin
tidak puas ya kita untuk kajian pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk kembali dapat mengundang Ustaz dan Ustaz dapat berbagi kepada kita semua dengan tema-tema yang Masya Allah ya kena banget gitu dengan keseharian kita. Mungkin itu ya, saya tidak membuat kesimpulan karena semuanya kesimpulan semua gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk dapat melewati ujian demi ujian. Tadi seperti Ustaz sampaikan ya dalam Al-Quran bahwa hidup ini adalah dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita agar senantiasa lulus dari satu ujian ke ujian yang lainnya sampai nanti kita merasakan buah dari kesabaran kita dalam melewati ujian tersebut, yaitu ketika kita nanti sudah masuk ke dalam surganya Allah. Di sana tidak ada lagi ujian, di sana kita hanya merasakan seluruhnya. Dan satu lagi nih Bu ya. Jadi Rasulullah ketika hatinya sempit, Ibu kita ngerasain hatinya sempit, lakukan kayak Rasulullah, baca doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jadi Bu kalau lagi sedih baca doa ini. Ya, kalau lagi sempit, ada masalah, ada ngomongan teman yang nyelekit, yang nyinggung perasaan, baca doa ini. Yang kedua, Rasulullah senantiasa baca doa ini. Ini doa yang selalu dibacakan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kenapa? Karena doa ini adalah bagaimana kita jangan sampai nanti error lagi. Tadinya udah benar, udah ikut kajian ini udah benar nih, pokoknya pulang dari sini saya mau maafin semuanya. Baca postingan orang, ini kayaknya nyinggung saya nih, marah lagi. Maka sering-seringlah baca doa ini. Ya. Terus yang ketiga baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan pesan saya pun nih supaya kita matinya bisa istiqomah, jangan pergi habis sholat tuh jangan buru-buru ibu lepas mau kena, jangan buru-buru kabur sebelum baca ayat kursi. Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, dia akan dibangunkan rumah di surga. Ya, waalaikumsalam. Ya.